Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa ab'adana min dhulmatil jahli wal dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad dana labbaik ya man dallana wa hadana. Sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il 'azim
العظيم والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة العظيمة لطاعة كأمرة الله سبحانه وتعالى yang maha luhur, yang maha memiliki kesucian, yang maha memuliakan hamba-hambanya dengan kemuliaan budi pekerti yang luhur, yang memuliakan hamba-hambanya dengan cahaya kerinduan kehadirannya, menawarkan kepada setiap hamba bagi mereka yang mau merindukan Sang Maha berhak dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan merindukannya tenanglah jiwa, terbuka sedemikian banyak kemudahan, tersingkirkan sedemikian banyak kesulitan, tersapukan sedemikian banyak dosa, berjatuhan segala kesalahan dan kehinaan, yang dengan merindukannya kita dirindukan olehnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, "Man habba liqa Allah, habba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Maka adakah dalam detik-detik kehidupanmu yang telah lalu atau yang tersisa di masa mendatang detik-detik kerinduan berjumpa dengan Sang Maha Indah yang menciptamu dari tiada, yang mencipta angkasa raya dari tiada, yang mencipta matahari, bulan, daratan, lautan, hewan dan tumbuhan dari tiada, yang maha menciptakan angkasa dari tiada, yang maha menciptakan alam dunia dan alam akhirat dari ketiadaan, dan dialah yang maha ada dan membuat segala-galanya ada dan segala-galanya akan sirna dan fana kecuali yang diberikan kepada mereka keabadian, kenikmatan yang kekal dan abadi yang ditawarkan kepada setiapku dan kalian dan semua keturunan Adam untuk mendapatkannya. Dan kita sedang berada di dalam hidangan cinta ilahi, hidangan kerinduan Allah. Bukankah aku dan kalian sedang dijamu oleh rahasia cintanya yang luhur di bulan Ramadan al-Mukarram, di Baitullah Subhanahu wa Ta'ala, di majlis zikir, di dalam masjid, di bulan Ramadan, di 10 malam yang terakhir yang merupakan malam-malam yang sangat dimuliakan oleh makhluk yang paling dimuliakan Allah dan makhluk yang paling memuliakan Allah, Sayyidina Muhammad. Saya bersabda, "Taharraw Lailatul Qadar fil witr min 'ashr al-awakhir min Ramadan." Temuilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam ganjilnya di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah melimpahkan rahasia keluhuran setiap waktu dan kejam, melimpahkan kebahagiaan, kemudahan, rahmat, kenikmatan, kesejahteraan setiap waktu dan kejam. Namun detik-detik Ramadan, mulai terbenamnya matahari terakhir di hari terakhir bulan Sya'ban, bermulanya malam 1 Ramadan, sampai terbenamnya matahari terakhir di hari bulan Ramadan, masuknya lewatnya malam 1 Syawal. Maka dari mulai itulah rahasia cinta Allah lebih besar, rahasia pengampunannya lebih besar, kerinduannya lebih besar kepada hambanya, kelembutannya lebih kepada hambanya, kasih sayangnya lebih kepada hambanya, kerinduannya lebih kepada hambanya. Dan telah kita dengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law ya'lamuna al-mudbiruna 'anni syauqi li tawbatihim wa syauqi li'audatihim wa mahabba
ورحمتي لتوبتهم ورغبتي لإنابتهم لطاروا شوقا إلي. هذا للمدبرين عني فكيف للمقبلين علي. هذه الأمثلة Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, seandainya para manusia, para penjahat dan membuat maksiat yang siang dan malam gelap dalam kehinaan dan kesalahan, yang setiap hari selalu berbuat hal-hal yang dimurkai Allah. Allah berfirman, "Wa ya'lamuna al-mudbirun 'anni." Seandainya mereka yang telah berpaling dariku itu, seandainya mereka yang telah menyingkir dari kasih sayangku, yang telah menjauhkan diri dari keridhaanku, selalu dalam pintu kemurkaan dan kehinaan, jika mereka tahu lam ya'lamuna al-mudbirun 'anni syauqi li'audatihim, betapa rindunya aku jika mereka mau kembali kepada aku, betapa rindunya aku jika mereka mau kembali kepada aku dengan keluhuran, dengan taubat, dengan penyesalan, dengan air mata untuk kembali pada kasih sayang Allah. Kalau mereka tahu betapa orang-orang, kalau seandainya mereka yang berpaling dariku itu tahu betapa besarnya rinduku pada mereka jika mereka mau kembali pada kasih sayangku, wa syarruhu muhabbati li taubatihim, betapa dahsyatnya cintaku untuk mereka jika mereka mau bertaubat, wa rahmati li inabatihim, dan betapa hangatnya sambutan keluhuran yang akan kuberikan padanya jika mereka mau memperbanyak ibadah. Lataru syauqan ilayya, akan tercabut ruh-ruh mereka, akan langsung wafat dan ruhnya mengarah kepada Allah karena rindu kepada Allah. Kalau mereka tahu bagaimana rindunya Allah pada taubat mereka, kata rindunya Allah pada kembalinya mereka, yaitu meninggalkan kehinaan menuju keluhuran, meninggalkan kegelapan menuju cahaya kemuliaan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik. Jika mereka tahu kemuliaan yang tersimpan pada hal itu dari kerinduan Allah, cinta Allah, sambutan Allah, mereka akan wafat saat itu juga, dan ruhnya akan terbang menuju kepada Allah dari rindunya kepada Allah. Lataru syauqan ilayya, akan mereka itu terbang ruhnya mengarah kepadaku karena rindu padaku. Hadza lil mudbirina 'anni fa kaifa lil muqbilina 'alayha. Itu untuk hambaku yang berpaling pada dariku, bagaimana hambaku yang terus cinta kepadaku, beribadah kepadaku. Hadirin hadirat, ingatlah ada yang sedang merindukanmu jika kau rindu padanya. Saat kau berbuat ibadah, maka ada yang merindukanmu untuk berjumpa. Namun saat kau berbuat dosa, ada yang menyerumu untuk meninggalkannya dan beristighfar dan bertaubat dan siap menyambutmu dengan kehangatan dan cinta dan rindu. Ya Allah, Allah, nama yang terindah bagi mereka yang memahami keindahan yang abadi, nama yang terindah bagi mereka yang paling indah di seluruh alam semesta. Tidak ada makhluk lebih indah dari mereka yang memahami keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, inilah malam-malam rahasia kerinduan cinta dan kasih sayang Allah berlimpah dan lebih berlimpah di 10 malam terakhir. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir. Sunnah i'tikaf di 10 malam terakhir, karena Rasulullah SAW menantikan malam Lailatul Qadar. Saya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
itu lebih mulia dari doa sepanjang 1000 bulan. Mereka yang sujud di malam itu lebih luhur daripada sujud selama 1000 bulan. Perkara itu bukan khairun minan bisya'an tanazzalu malaikatu biha bi'izni rabbihim min turunnya Jibril alaihissalam mengucapkan bersama para malaikat membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikan demikian banyak masalah dan melimpahkan demikian banyak kemuliaan. Tanazzalu malaikatu biha bi'izni rabbihim min kulli amr, dalam setiap masalah manusia dipermudah dan dipermudah. Makin banyak yang sedang ibadah di malam itu, makin muncul keluhuran pada dirinya pada saat itu dan saat sesudahnya dunia dan akhirat. Bihamdih salamun ya hatta matla'il fajr, sejahtera di malam itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh para ulama, para muhaddits adalah di dalam syarah Nawawi al Sahih Muslim, juga di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, juga di dalam syarah Al-Muwatta Imam Malik oleh Imam Ibn Battal dan lainnya, bahwa malam itu adalah malam yang tanda-tandanya sunyi dan senyap. Keadaannya mencekam dan keadaannya berbeda dari malam-malam lainnya. Tidak panas, tidak pula dingin. Keadaannya sunyi dan sangat asyik. Itu salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Dan Rasul telah memberitahukan waktunya temui malam itu di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini malam 21 Ramadan, malam pertama dari 10 malam ganjil di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar itu bukanlah beberapa detik, tetapi sepanjang malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari di hari itu, terbitnya fajar, terbitnya fajar di hari itu. Maka siapapun yang berdoa di malam itu, maka dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Hadirin ada satu ijabah di malam Lailatul Qadar. Ada detik-detik ijabah di malam Lailatul Qadar itu, yaitu siapa yang berdoa apa saja di saat detik-detik itu kebetulan melintas pada usianya, maka dikabulkan apapun doanya. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu dan kapan saat ijabah itu, tapi kita mempunyai dan diberi akal pemikiran oleh Allah untuk memintanya. Kita tidak meminta satu malam Lailatul Qadar, kita minta setiap malam kita malam Lailatul Qadar. Apakah hal ini hal yang mustahil di hadapan Allah? Melipat gandakan setiap amal kita lebih dari 1000 bulan setiap malamnya. Apakah Allah tidak mampu? Wa ma dzalika indallahi bi'aziz. Hal itu tidaklah sesuatu itu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Cuma siapa yang meminta? Siapa yang meminta setiap detik dan setiap doanya dijadikan saat ijabah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti malam Lailatul Qadar itu, dan beliau beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mereka yang mampu beriktikaf beriktikaflah, yang tidak mampu beriktikaf dan kesibukan lainnya iktikaf dengan hatimu. Kurangi kesibukan, kurangi pekerjaan dan hubungan dengan makhluk kecuali hal-hal yang baik. Kurangi pergaulan, kurangi percakapan yang tidak berguna. Kalau bisa hilangkan di 10 malam terakhir, dia perlu dan sanubari iktikaf. Daripada jasadnya iktikaf, tapi pemikirannya di rumahnya, pemikirannya belum beli ketupat, belum cat rumah, belum ganti baju baru anak-anaknya. Hadirin hadirat yang di masjid, tapi rumah dan sanubannya di dunia. Lebih baik seandainya dia di luar, tapi rumah dan sanubarinya di dalam iktikaf di Baitullah. Yang lebih awal rumah dan sanubari dan dirinya semua di dalam
tarawih, setelah itu selesai. Tahun 8 malam lagi, tahun kira-kira itu setelah tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi puasa Ramadan, buka bersama, sahur bersama, hadiranmu sampai tahun depan lagi. Baru kemarin masa kita nisfu Sya'ban, ini sudah masuk ke malam 21, besok 21, besok malam 22, tinggal 8 hari lagi, dan setelah itu kemenangan dengan kalimat takbir. Maka oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan di malam ini terutama adalah hati-hatilah di malam-malam terakhir. Jangan justru di malam terakhir kita sibuk dengan keduniawian, sibuk dengan masalah-masalah lebaran. Sungguh hal itu dinomor 2-kan atau dinomor 70-kan. Dahululah hadiah-hadiah dari Allah sedang berlimpah bagi yang ingin menghendakinya. Kalau ingin menghendaki kesuksesan di dunia dan akhirat, hal itu sangat kecil dan tidak berarti bagi Allah untuk memberikan kepadamu. Mintalah malam-malam ini dan selesai Ramadan nanti waktumu untuk terus berusaha dan berusaha. Di 10 hari ini tetap dalam sekolah, dalam pekerjaan, namun perbanyak doa dan munajat. Jangan semakin memikirkan hadiah-hadiah duniawi. Sungguh hadiah-hadiah ilahi lebih agung dan luhur, membuka kehidupanmu bahagia selanjutnya di dunia dan akhirat. Wa indallah bi'aziz. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang besar dan susah bagi Allah untuk memberikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan bulan memaafkan. Ya, sebab itu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, aku terbakar, masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang membuat kau berkata begitu? Ya Rasulullah, aku ini berkumpul dengan istriku berjima di siang hari bulan Ramadan, maka berarti aku masuk neraka kan? Maka Rasulullah SAW menjawab, kau bebaskan seorang budak. Ya Rasulullah, tidak mampu. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, tidak mampu. Aku ini pulih kerja tiap hari 1 bulan saja susah, bagaimana 2 bulan? Maka Rasulullah kata, kalau itu beri makan 60 orang miskin. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku ini beri makan keluarga aku aja susah, bagaimana 60 orang miskin? Aku juga termasuk orang miskin. Maka Rasulullah SAW melihat indahnya budi pekerti Sayyidina Muhammad SAW. Berhadapan dengan orang yang susah, dia makin merendah. Lihat indahnya syariah Rasulullah SAW dan syariah Islam ini bagaimana indahnya. Maka Rasul masuk ke dalam, keluar bawa sunnah korma, diberikan ini sudah. Rasul yang mengeluarkan dari miliknya untuk dosa lagi. Dia yang membuat dosa sudah menebusnya dengan harta miliknya. Hanya korma, tapi milik Rasulullah SAW. Maka Rasul ini berikan pada orang yang paling miskin di Madinah. Rasulnya keluar dari miliknya untuk menutupi kesalahan lagi yang semestinya kau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau berani berbuat dosa, tanggung jawab untuk menebusnya. Namun jika orang ini orang yang susah, maka Rasulullah lembut dan semakin lemah lembut. Maka ia berkata, terima kasih kepada Rasul putri Akoma ini, dan aku harus berikan pada siapa? Karena akulah orang yang paling susah di Madinah. Maka Rasul berkata, anda ilah, kalau begitu ya untukmu. Ia bagi membawa kurma itu, namun dia mendapat pelajaran aku indahnya syariat Islam dan indahnya budi pekerti terluhur Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian riwayat Sahih Bukhari. Dia ada riwayat lainnya
dijelaskan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi tanggungjawab untuk menyimpan zakat fitrah. Di bulan Ramadan orang sudah mulai banyak melakukan zakat fitrah, dipasrahkan tanggungjawabnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di satu malam datanglah pencuri. Abu Hurairah baru melihat ada suara yang begitu mau mencuri zakat. Maka tangkap oleh Abu Hurairah. Mau mana kamu pencuri? Lepaskan aku orang susah, aku punya anak susah, semua istriku susah, lepaskan aku. Maka Abu Hurairah tidak tega melepaskan. Besok salat subuh bersama Rasulullah SAW, Rasul tanya, Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam? Iya, wahai Rasul, semalam itu gudang tempat penyimpanan itu dimasuki pencuri. Saya tangkap pencurinya, lalu dia mengemis-ngemis, mohon maaf. Saya tidak tega, saya lepaskan oleh Rasul. Rasul SAW malam nanti akan datang lagi. Dia janji tidak balik lagi, wahai Rasul. Malam nanti dia akan datang lagi. Abu Hurairah percaya ucapan Rasulullah SAW. Malam itu datang lagi. Tangkap lagi, nangis lagi, jerit-jerit dan mohon ampun, sekali berjanji tidak akan kembali lagi, bersumpah dan lain sebagainya. Abu Hurairah tidak tega melepaskan. Tanya lagi besok subuh oleh Rasul. Semalam gimana Abu Hurairah? Iya, wahai Rasul, datang lagi. Lalu dia menangis menjerit-jerit, wahai Rasul, mohon ampun, aku tidak tega, aku lepas lagi. Karena dia tidak sumpah tidak akan kembali. Rasul, dia akan kembali malam ini. Ya Rasulullah, dia tak sumpah, dia akan datang lagi malam ini. Malam itu datang lagi. Maka Abu Hurairah tidak tahan, tangkap dia berkata, aku akan membawa ke hadapan Rasulullah SAW. Jin ini, pencuri ini adalah seekor jin yang ditangkap oleh Abu Hurairah untuk dibawa ke hadapan Rasul. Lihat makhluk gaib itu takutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, jangan bawa aku ke hadapan Rasulullah SAW. Aku akan beritahukan padamu sesuatu yang jika kau baca, aku tidak akan pernah bisa, aku pun tidak akan pernah bisa. Kalau semacamku, makhluk gaib, syaitan, jin untuk mengganggu masuk ke rumahmu. Apa ayat kursi? Kalau kau baca itu, tidak akan mampu kami mendekati dan mendekati hartamu. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Besok tanya Rasulullah, Abu Hurairah semalam gimana? Iya, Rasul datang lagi. Lalu melepaskan. Kenapa dia lepas? Katanya takut ingin dibawa ke hadapan oleh Rasulullah. Apa yang dia katakan? Dia katakan kalau mau dia tidak datang lagi, baca ayat kursi, maka dia dan semacamnya, maksudnya makhluk gaib di cetak, tidak akan bisa masuk ke rumah. Salah kalau itu kita bisa kata masihkan dusta, tumben sekarang bicara benar. Kata Rasulullah SAW, maksudnya syaitan hidup mengajuk yang selalu berdusta. Kata Rasul, tumben dia sekarang bicara benar. Salah kalau itu betul juga ucapannya syaitan dusta itu. Ucapannya benar. Jadi kenapa syaitan dusta itu selalu berucap benar? Karena takut dihadapkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Hadis berdusta. Namun syaitan itu berdusta. Syaitan yang jahat, jin itu ada juga yang muslim, ada yang saleh. Sebagaimana sudah tadi dijelaskan banyak lebar. Namun yang jahat pun banyak, dan mereka itu berdusta. Hadirin hadirat, mereka jadi jujur gara-gara takutnya hindari berhadapan dengan Rasulullah SAW. Hadirin hadirat, jangankan dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul pun para syaitan itu menghindar. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, syaitan itu kalau jumpa denganmu papasan di satu gang, dia akan mencari jalan dari bukit yang lain, bukan lembah yang lain, bukan jalan yang lain, lembah yang lain. Sejauh-jauhnya jangan papasan denganmu dan wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena taatnya dan takwanya bukan lagi digoda oleh syaitan yang lari oleh syaitan.
Kalau kita sebagian dari kita yang setan tadi, ini sebaliknya setan lihat orang yang bertakwa itu lari. Hadirin hadirat yang mulia Allah berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari bahwa hal ini bukan hanya terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih banyak para sahabat dan banyak terjadi pada para salihin yang mana syaitan itu lari menghindar dari mereka karena perbuatan takwanya berlandaskan firman Allah, Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku tidak bisa engkau punya kekuasaan, wahai iblis, wahai syaitan. Hamba-hambaku yang saleh kau tidak punya kemampuan atas mereka. Mereka tidak akan mampu, jangankan menggoda, mendekat pun tidak bisa. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, dari mana munculnya ini? Rahasia rindu kepada Allah, rahasia zikir, rahasia khusyuk, jiwa yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa yang paling berwibawa. Hadirin hadirat saya berfirman, "Idza salaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'ani, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya Allah, kau telah katakan kepada kami, jika kami bertanya tentang kau, katakan aku dekat. Tadi kita dengar kesilah Allah 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 Allah, kullama nadaik ya Allah, qala ya abdi Allah, Allah 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 Allah. Setiap kali aku memanggil namamu ya Allah, kau menjawab ya Allah, akulah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'abdi fi ma dzakarani." Demikian yang Sahih Bukhari, "Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Jika hambaku mengingatku dalam kesendirian, aku pun mengingat hambaku dalam kesendirianku. Jika hambaku mengingat dan menyebut namaku dalam keramaian, aku pun mengingat mereka di tempat yang lebih ramai lagi. Ada tempat Allah yang berbeda-beda. Hadirin hadirat, mahalah keagungan nama yang terluhur, yang maha mampu membuat segala kejadian di masa mendatang, maha mampu menghapus semua dosa di masa lalu. Bagaimana keadaanmu di hari esok? Apa musibah yang akan datang padamu di hari esok? Apa cobaan yang akan datang padamu di hari esok? Bagaimana keadaanmu setelah waktu bisa dituliskan namamu ditancapkan? Setelah itu apa? Satu jawabannya, Allah. Itulah jawaban atas semua pertanyaan. Dosa-dosamu yang lalu, masa depanmu yang akan datang, dan masa wafatmu dan kehidupanmu yang kekal kelak di alam akhirat. Jawabannya ada pada nama-Nya. Faqul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beri kami kesempurnaan ini.
resmi karena kita akan membuka cabang Majelis Rasulullah SAW buka pesantren. Selain sudah dibuka di Arab Resmi, kita buka cabang kedua di Cirebon kerjasama dengan Habib Quraisy di Tasik Baru di wilayah Cirebon. Pesantren itu sudah ada yang mewakafkan tanahnya di bangunan, karena hanya berjalan beberapa kilometer dari situ adalah pusat terbanyaknya pengurus ajaran Ahmadiyah. Sampai di atas 4.200 orang yang meminta Ahmadiyah di satu kecamatan, semuanya menganut ajaran Ahmadiyah. Dan beberapa kilometer sesudahnya sudah lebih dari 3.000 orang yang keluar dari agama Islam menuju agama lainnya. Jadi kita akan membangun di tempat itu, semoga sukses. Kemudian kita tidak menginginkan kekerasan, masyarakat selama ini cuma bisa menyerang sesekali, dan itu aja bisanya. Tapi kita mau membuat di situ benteng Sayyidina Muhammad. Muncul santri-santri di wilayah setempat yang menyeru mereka dengan lemah lembut dengan kebaikan, itu tidak akan muncul kecuali karena kurangnya tuntunan syariah di wilayah sekitar. Oleh sebab itu kita tegakkan di situ pesantren, insya Allah kerjasama dengan Quraisy hingga Baru di Cirebon sudah ada. Mudah-mudahan hari ini juga lancar, segera kita akan dengan Rasulullah SAW. Mereka yang sudah sesat dalam ajaran-ajaran yang tidak benar, 4.200 muslimin yang telah mengambil ajaran Ahmadiyah ini semoga kembali kepada Islam. 2.000 lebih yang telah mengambil agama lain kembali kepada Islam. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan dengan nasyidah yang ini dipimpin oleh Fadil Sayyid Abdullah Habib Muhammad Mahdi, maka Allah bihi dan Allah Rasulullah. Terus doa penutup oleh Habib Ahmad bin Syekh Al-Qa'ah dan Allah Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, afdal ma yudhu ana wa nabiyuna min qabli la
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم